Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat mata tunas garden. Kita di sini sesuai dengan janji saya waktu itu dan lewat dari WA ada yang inbox, banyak yang tanya tentang media tanam puring ini. Media tanamnya apa aja sih yang dipakai? Nah, di sini ada 6 jenis media tanam. Nanti saya aplikasikan seperti apa. Monggo menurut kalau emang kalian sukanya ini, nanti saya kasih solusinya seperti apa, cara penyiramannya juga seperti apa. Nah, yang pertama di sini saya akan membuka ada media tanam dari sekam mentah. Sekam mentah ini dari padi. Nah, yang kedua sekam bakar. Nah, ini yang ketiga ada kokopit. Kokopitnya ini yang halus, dia asalnya dari serabut kelapa. Nah, ini ada, bentar, ini sepertinya kompos ini. Oke, ini ada andam. Andam ini jenis media tanam yang asalnya itu dari hutan, bekas ranting-ranting yang kering. Nah, ini yang terakhir ada pakis. Nah, ini pakis di sini. Nanti saya kasih tahu kenapa sih harus pakai pakis. Apa sih kegunaannya pakis? Nah, di sini saya kasih lihat, ini sekam mentah, ini sekam bakar, ini kokopit. Yang hitam ini kompos. Kalau nggak ada kompos boleh pakai tanah merah. Nah, kalau pakai tanah merah, kalau bisa yang asalnya itu dari dekat pohon bambu. Nah, di pohon bambu itu kan biasanya kan ada tanah-tanah merah tuh di bawahnya. Nah, itu dia kalau kita ambil itu dia gembur. Jadi semakin gembur tanah merahnya semakin bagus pertumbuhannya. Kalau kita pakai tanah yang dekat-dekat rumah, area perkarangan, itu suka lengket, becek, itu susah. Itu nanti buat perkembangan akar pun kalau kita ketika nyiram kebanyakan itu jadi kurang bagus buat akarnya, karena akar si tanaman jenis puring ini adalah akarnya akar serabut gitu. Nah, ini ada andam. Andam ini seperti batang ya, ini batang, ini akar doyan sekali ini. Kalau kena ini bisa masuk ke dalam rongga-rongganya, ini dia bisa masuk dari sini, dia masuk ke dalam. Ini akar sangat doyan sekali ya, akar serabut. Pasti dia megang, ngikat dia. Nah, ini yang terakhir ada pakis. Nah, jadi akar pakis ini juga sebagian dari hutan. Nah, jadi kalau ada yang tanya misalnya, kalau saya sukanya pakai tanah merah, bisa kok hidup sama sekam mentah aja? Boleh. Oh, saya pakai sekam bakar doang kok sama kokopit?
buktinya hidup, boleh silakan. Jadi saat dari sekam mentah, sekam bakar, kokopit, eh, kompos, eh, apa ini ada andam, ada pakis, atau misalnya ada pakai daun bambu. Saya ada, coba tolong Dejan diambilin tuh daun bambunya sedikit itu yang di pot itu ya, sedikit ya, sini ambil berapa biji ini, tarik, secomot aja, dicomot, comot. Nah, ini humus dari daun bambu. Ini juga ada kegunaannya gitu. Nah, jadi kalau jadi kalau kita mau nanam puring itu, media tanamnya itu takarannya kurang lebih harus pas. Jadi tidak sama, misalnya di Jakarta, mau di Jogja, mau di Bandung, mau di Kediri, mau di Malang, mau di Banyuwangi, itu bebas media tanamnya. Intinya harus poros. Nah, jadi kalau semakin poros, semakin baik perkembangan akarnya. Nah, jadi kalau di sini saya lanjutin yang tadi. Ini ada sekam mentah, ada sekam bakar, ada kokopit, ada humus, kompos, ini ada andam, dan ada pakis. Nah, jadi sini pun ada sedikit dari daun bambu. Ya, ada 7 ya. Sebenarnya harus ada 8 sama tanah merahnya ya. Mungkin tanah merah mungkin bisa ya, gampang, tinggal di menurut kalian aja, mau pakai boleh, nggak pakai terserah, bebas. Biasanya gini, sekarang banyak pertanyaan, biasanya gini yang saya rasakan dari beberapa orang itu, saya kadang-kadang sudah sampai malam ngejawabin, dan ada yang tidak kejawab karena emang banyak pertanyaan. Kadang-kadang saya tuh sampai jam 1:30 sampai jam 2 malam jawabin, yang dari WA, dari inbox, yang dari IG juga banyak lah yang nanya itu. Sampai saya kadang-kadang orang yang mesen pohon itu hampir saya cuekin gitu, karena emang banyak pertanyaan. Jadi kalau misalnya Mas Amir, saya misalnya mau pakai sekam mentah sama tanah, boleh, silakan, nggak apa-apa. Intinya perbandingannya harus tahu. Kalau misalnya mau pakai tanah merah aja dengan sekam mentah, itu bisa sekam mentahnya 80%, 20%-nya tanah merahnya gitu. Nah, terus kalau misalnya saya tambahin sekam bakar gimana? Oh, kalau tambah sekam bakar makin bagus. Karena gini, bahwa media tanam puring itu warnanya itu bisa berubah, itu bukan dari sinar matahari aja gitu. Jadi dia itu ada dari media tanam, terutama yang jenis bakar-bakaran. Saya kasih contoh, misalnya di sini ada sekam bakar. Nah, di sini ada daun bambu. Nah, ada areng, ada tanah bakaran. Itulah yang media tanam yang bisa mendukung pertumbuhan daun, jadi bisa bagus, bisa cerah gitu. Nah, asalnya dari situ, selain dari penjemuran. Nah, terus Mas Amir misalnya pakainya ini semua, misalnya saya pakai yang tadi Mas Amir bilang ada hampir 8, boleh dipakai semua, bisa. Intinya semuanya kalau ketika kita tanam itu harus poros gitu, karena kalau tidak poros nanti si akar serabut di dalam pot ini tidak bisa berkembang, dia ketekan. Karena semakin lama kalau kita kesiram, makin ketekan, apalagi kalau nyiramnya pakai selang ya, makin ketekan, nanti akar serabut itu makin ketekan lagi, nanti dia tidak akan berkembang. Kalau sudah mengembang di bawah dalam pot itu, nah misalnya saya kasih contoh misalnya begini. Nah, ini misalnya di pot ini kan ada ukuran segini ya. Ini seperempatnya itu biasanya ini akar serabutnya kumpul di sini semua. Kalau dia
ngembang banyak air, nanti si akar serabut itu akan berubah menjadi coklat. Nanti kalau udah warnanya coklat, pelan-pelan nanti dia akan busuk. Biasanya kalau udah busuk itu yang terjadi itu di pucuk puring, daun barunya itu akan rontok, jatuh, keluar 3, jatuh 1, keluar 4, jatuh 3. Nah, karena apa? Karena biasanya jadi kalau kerontokan itu bisa terjadi karena terlalu basah. Jadi media puring itu pH-nya itu yang paling bagus itu mulai dari 4,5 sampai 6,5 lah, takarannya segitu. Dan kalau pencahayaan itu mulai dari 50% sampai 70%. Jadi kalau kurang pun yang efeknya itu terjadi dari kewarnanya juga jadi kurang. Kalau semakin panas, daun juga bisa kebakar. Jadi emang yang baik itu harus dibawa pakai paranet. Mau pakai paranet 70% atau 60% boleh. Silakan sesuai dengan daerahnya kita masing-masing. Misalnya di Jakarta ini kan suhunya mulai dari 30 sampai 34 kalau lagi panas ya. Nah, itu boleh dipakai paranet yang agak teduh sedikit gitu. Jadi biar terkontrol, yang penting intinya kalau pohon pengen berwarna itu dari media tanam dan penyinarannya cukup. Dan yang paling utama itu sirkulasi udaranya. Kalau kita punya sirkulasi udaranya yang kurang, itu yang terjadi itu pohon itu akan rontok, warnanya juga kurang, semuanya itu. Yang utama itu pertama itu selain media tanam itu udara, itu samalah kurang lebih itu kita membutuhkan itu. Jadi semakin banyak angin semakin bagus, perkembangan juga semakin bagus, semuanya bisa maksimal. Kalau maksimal nanti itu karakternya itu pohon itu ada. Nah, tadi kita balik lagi ke media tanam. Nah, sekarang misalnya di NTT, karena saya pernah ngobrol sama Bang Cornel Boom, dia itu sekarang posisinya memakai sekam mentah dan tanah merah. Ternyata perkembangannya di sana bagus. Gitu. Nah, terus di Kediri juga ada yang pakai sekam mentah dengan tanah merah juga. Ada sedikit tambahannya lah, entah itu pakai sekam bakar sedikit atau pakai kokopit gitu. Jadi masing-masing daerah itu beda-beda. Intinya semua kita itu harus tahu. Tidak pohon yang kita beli misalnya di suatu daerah, kita bawa ke rumah, kok perkembangannya, pertumbuhannya beda ya, daun yang kecil atau apa. Itu biasanya itu tergantung dari pencahayaan. Biasanya di sana sebelumnya warnanya bagus, kok sini warnanya jadi kurang. Nah, itu juga biasanya dari penjempuran, pencahayaannya kurang. Jadi semua itu ada masing-masing itu pasti punya trouble. Giliran daun besar warna kurang, giliran warna bagus daunnya kurang oke. Nah, jadi semua itu yang tadi saya bilang bahwa pencahayaan itu paling bagus dari 50% sampai 70%. Dan pH-nya itu kurang lebih itu mulai dari tadi 4,5 sampai 6,5. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ada sekam mentah, ada sekam bakar, ada kokopit, ada kompos, ada andam, ada pakis. Ini boleh, kalau mau dicampur semua boleh. Nah, jadi mungkin saya kasih tahu sedikit caranya. Karena si puring ini akarnya akar kelabu, caranya supaya pucuk tidak jatuh, supaya akar yang sabut ini yang paling bawah juga tidak membusuk, juga cara penyiramannya seperti apa. Jadi masing-masing itu mempunyai beda-beda. Misalnya saya mau pakai kompos, sekam mentah dan sekam bakar, cara nyiramnya pasti beda. Kalau dengan saya misalnya memakai semua ini pasti beda cara nyiramnya. Terus misalnya penyiramannya itu juga pasti beda. Itu masing-masing semua itu ada caranya, nggak semua sama. Jadi kita memang harus belajar. Ada beberapa kita harus tes 6 atau 5 pot, kita bikin media yang beda-beda. Nanti yang paling bagus itu mungkin di daerah kita ternyata cocoknya hanya sekam mentah, sekam bakar, sama kompos saja gitu.
Nah, saya biasanya mengakali dari semua, mau saya ada dimanapun, yang utama itu biasanya saya pertama pakai ini. Ini yang utama, saya pakai pakis. Nah, jadi pakis ini saya taruh paling bawah. Kenapa saya taruh paling bawah? Karena gini, biasanya kalau pohon akar itu kan dia punya apa? Akar si puring ini kan akarnya akar serabut. Jadi kalau akar serabut itu kalau dia terlalu lama ngendap dalam keadaan basah terus seharian sampai 2 hari, nanti itu yang terjadi itu efeknya itu daun bawah rontok atau pucuk yang atas baru keluar rontok. Itu yang terjadi. Dan itu pun juga efeknya karena apa, kekurangan kalium bisa gitu. Nah, jadi di sini saya sudah memasukkan media tanam pakis. Nah, pakis ini saya campur dengan sekam bakar. Saya ambil lagi ini sekam mentahnya. Ini boleh diaduk